Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Nah, tafadhali. Ahlan baik, Ustaz. Ana ada dua pertanyaan. Yang pertama, Ana pernah mengalami kondisi ketika mau sholat gitu ya, terus wudhu. Selepas wudhu itu kentut terus. Wudhu lagi, kentut lagi, wudhu lagi. Sampai tuh capek gitu. Sampai akhirnya Ana memutuskan untuk udah tahan aja deh gitu. Jadi karena emang terus berulang gitu. Ya begitu sholat pun di rakaat pertama lancar, begitu rakaat kedua tuh kerasa kayak mau keluar gitu, tapi anak tunggu gitu nggak ada keluar bunyi, nggak ada rasa, tapi itu ada perasaan seperti itu, tapi anak lanjutkan sampai terakhir. Itu bagaimana hukumnya saat boleh nggak nahan kentut seperti itu di kondisi yang nggak, anak juga nggak paham kenapa begitu gitu. Terus yang kedua mengenai yang tadi was-was yang Ustaz bilang ketika sholat, kita jadi terbersit ingat sesuatu, itu apa yang harus kita lakukan? Karena memang pernah juga mengalami itu, dan belakangan juga agak lumayan gitu. Begitu gitu. Terus pada saat hang gitu di saat sholat tuh apa yang harus Anda lakukan? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Ya jemaah, kalau bicara was-was ya, tadi berkaitan dengan buang angin. Jadi memang setan itu berusaha godain kita agar kita tidak ibadah. Ada was-was yang berupa kayaknya batal wudhunya tadi ini itu. Atau lagi tadi yang diceritakan kepingin buang angin ya. Dan betul keluar angin itu. Tapi kalau nggak ditahan ya akan terus seperti itu. Terus gimana? Nahan. Ketika bisa ditahan, tahan. Ustaz, kan ada hadis yang Rasulullah SAW melarang kita sholat dalam kondisi ingin dua hal ya. Ingin buang air besar atau ingin buang air kecil. Atau ingin kentut tadi. Iya. Kalau kita bisa menyelesaikan itu. Artinya kalau mau sholat, ada keinginan itu, udah selesaikan dulu. Agar sholatnya khusyuk. Tapi kalau ternyata ini was-was yang datang. Sehingga engkau dalam kondisi ambil udhu, datang lagi, tetap itu datang terus. Maka nasihat Anda yang pertama, jangan lupa baca bismillah setelah berwudhu. Kemudian yang kedua, baca doa setelah wudhu. Karena kadangkala kita mau wudhu, tapi pikirannya sudah, kayaknya nanti keluar lagi, Hilangkan hal itu dengan menyebut nama Allah SWT dan berdoa setelah wudhu. Kalau memang tadi terpaksa engkau sholat dengan menahan hal itu, karena memang dia nggak berhenti, ya bismillah. Dan terbukti tadi bisa lewat sholatnya ya. Bisa lewat sholatnya tanpa akhirnya putus di tengah jalan. Taib, kalau berkaitan dengan yang tadi disebutkan ketika sholat ya, was-was itu datang. Sehingga kita jadi kepikiran yang macam-macam, apa yang harus dilakukan ketika itu. Kita berusaha untuk mengambil konsentrasi kita yang hilang. Bagaimana mengambilnya? Yang pertama, berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, ketika itu datang seseorang ya, Uthman bin Abil As datang menjumpai Nabi SAW, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya. Syaitan ini ganggu aku. Dia sebutkan, dia menghalangi aku dari doaku, dari bacaanku, sehingga jadi nggak khusyuk sholatnya, digangguin syaitan. Apa kata Nabi SAW? Dzaka syaitanun yuqalu lahu khanzab. Itu syaitan yang namanya khanzab. Itu syaitan namanya khanzab.
yang godain engkau tuh. Fa idza ahsastahu fata'awwad billahi minhu. Kalau engkau merasakan godaan dia, bisikan dia, yang pertama harus engkau lakukan adalah berlindung kepada Allah dari dia. Berlindung. Ini yang tadi anak katakan, ambil konsentrasimu, engkau sedang sholat, engkau sedang beribadah, engkau sedang menghadap Allah Azza wa Jal, katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berlindung dari dia. Lalu, seperti meludah dikit, tanpa keluar. Ya ada yang keluarlah ke kiri sebanyak 3 kali. Kira-kira manjur nggak cara ini? Kata Uthman bin Abil As, fa'fa'altu dzalika fa'adhaballahu anni. Aku melakukan wasiat Nabi alaihi salatu wassalam, lalu Allah mengusir godaan itu. Jadi tafal, para ulama menyebutkan yang namanya tafal ini seperti menghembus. Menghembus ada sedikit air ludah yang mungkin keluar. Bukan karena antum marah sama setan. Jangan tuh. Karena marah sama setan, enggak. Ini sebagai bentuk kita secara fisik kita memang benar-benar berlindung dari setan. Dan ke kiri, bukan ke kanan. Kita tahu jantung kita di kiri ini. Kita tadi sudah sampaikan di mana letak setan. Wallahu a'lam. Mungkin dia di belakang kita. Maka kita menghembus ke kiri 3 kali. Maka usahakan tatkala kita digodain itu, kumpulkan tuh konsentrasimu, kemudian minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Kita ini kadangkala gak serius ngamalinnya. Doa a'udzu billahi itunya, minta perlindungan kepada Allah tuh gak dengan hati. Hanya, hadisnya kayak gini yang Anda baca. Padahal kita tahu Allah Azza wa Jalla tidak mengabulkan doa yang berasal dari hati yang lalai. Allah gak ngabulin. Maka berusahalah mulai saat ini, ketika datang tuh perasaan itu, maka kata Nabi SAW, فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ, kalau engkau merasakan godaan dia, ketika itu engkau berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sejak awal sebenarnya, kita itu sudah minta perlindungan kepada Allah. Mulai ketika kita takbir, baca iftitah, kemudian kita sebelum baca Al-Fatihah, kita membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Kita udah minta perlindungan, tapi karena ada yang sholatnya rutinitas jadi kebiasaan, akhirnya ya kekhusyuan itu nggak datang. Apalagi banyak pikiran-pikiran dunia, maka setan pun berusaha untuk mengingatkan kita kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah,